Dengan bupati kita yang sekarang ini, Pak Wiwit, memang beliau benar-benar mau Jepara itu mulus ya, agar supaya Jepara ini gitu. Benar-benar wow, Jepara mendunia. mendunia. Jadi ya itu kita jadi PHRM memang kita mensupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita berjumpa di sini, ngobrol santai di sini. Kita mengedukasi dan mensosialisasikan tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Jepara supaya wisata di Kabupaten Jepara ini semakin berkembang, semakin maju dan semakin mempesona. Bu Farah selaku Ketua PHRI Kabupaten Jepara, Mas Dodi ini Wakil Ketua PHRI, ada Mbak Ismi sebagai Bendahara PHRI, ada Mbak Silvi sebagai Sekretaris PHRI. Ini adalah pengurus-pengurus harian PHRI Kabupaten Jepara. Sebelum saya bertanya tentang edukasi wisata dan sosialisasi tentang wisata ya Bu Farah ya, saya pengen tahu juga. Ini saya menyebutkan berkali-kali tentang PHRI. Ya. Mungkin bisa dijelaskan PHRI itu apa, kemudian berkecimpung di bidang apa, kemudian untuk masuk anggotanya itu harus bagaimana menjadi anggota PHRI, terus kemudian selama ini PHRI kegiatannya apa saja. Mas Dodi mungkin bisa menyampaikan, silakan Mas. Baiklah, terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih sudah bergabung dengan channel ini. Jangan lupa subscribe. Iya, terima kasih. Ya, salam kenal buat semuanya pemirsa channel ini. PHRI memang organisasi nasional yang berbadan hukum yang berpusatnya di Jakarta. Nah, karena kita sekarang ada di kabupaten, jadi kita BPC PHRI Kabupaten Jepara. BPC ya. Iya, BPC PHRI Kabupaten Jepara yang mengorganize atau united yang menghubungkan insan-insan pariwisata, pengusaha-pengusaha perhotelan maupun restoran-restoran yang terhubung di nasional ini yang ada di Indonesia ini. Itu jadi dari pusat, kemudian provinsi juga ada, kemudian juga kabupaten yang ada di sini. Seperti itu. Cara bergabungnya mungkin ada yang masih belum tahu begitu, pengusaha-pengusaha di Jepara terutama yang mengelola restoran ataupun perhotelan yang masih baru, masih grass dan pengen sekali bergabung di PHRI. Atau PHRI ini juga bisa menerima mereka-mereka selain pengusaha restoran dan juga perhotelan gitu Mas. Iya, sebenarnya khususnya untuk seperti yang hotel ataupun restoran, memang kita rekomendasikan untuk berbadan hukum dulu. Berbadan hukum dulu. Tetapi kan kita juga membuka peluang juga buat calon-calon pengusaha juga yang memang berproses seperti itu. Karena ini bukan hanya untuk lingkupannya hotel dan restoran saja, tapi juga kita membuka keanggotaan seperti badan pelatihan kepariwisataan, badan pelatihan kuliner, badan pelatihan kecantikan spa juga kita bisa terhimpun dalam PHRI ini. Jadi tidak hanya mencakup hotel dan restoran. Itu juga banyak juga profesi-profesi lain yang terhubung dalam industri hotel dan resto di turunannya. Profesi lain ya di sini. Betul. Termasuk apa aja itu? Termasuk Ikatan Kuliner. Ikatan Chef Indonesia, kemudian ada asosiasi juga Frontliner Indonesia, ada asosiasi juga Chief Engineering Indonesia, ada asosiasi juga HRD. Itu juga terhubung juga, luas ya karena kan PHRI itu kan multi ya kan. multi sektoral juga, turunannya banyak sekali gitu. Dan ini khusus yang tadi ya cabang Jepara, berarti ada untuk yang Jawa Tengah, kemudian pusat gitu ya. Iya betul. Iya. Jadi kalau memang berlokasi di Kabupaten Jepara bisa mendaftarkan langsung ke sekretariat yang ada di Jepara di Ocean View. Ada formulir yang memang harus diisi dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Dan ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Yang tadi seminar mungkin kalau memang usahanya menengah itu memang berbadan hukum.
kita. Intinya adalah syarat yang utama berbadan hukum. Ya. Gitu. Yang lainnya gampang lah. Yang lainnya kalau memang masih berproses juga tetap bisa. Tetap bisa. Iya, karena kan kita juga ingin ibaratnya maju bersama. Gitu. Saya ini pengen masuk di PHRI tetapi masih proses pengajuan agar berbadan hukum. Ya. Proses pengajuan, tapi sudah pengen masuk itu boleh? Ya, boleh. Bahkan kita dengan senang hati memberikan rekomendasi untuk proses naik ke pelayanan terpadunya. Kan di pemerintah sekarang sistemnya OSS. Nah, bila memerlukan rekomendasi dari PHRI, kita juga dengan senang hati memberikan surat rekomendasi bahwa perusahaan tersebut sudah menjadi anggota PHRI. Sudah menjadi anggota PHRI. Baik, Mas Dodi. Tadi kita berbicara panjang lebar tentang PHRI, tapi mungkin masyarakat awam, masyarakat umum belum mengetahui PHRI itu kepanjangannya apa sih gitu. PHRI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Iya. Meskipun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, tapi cakupannya sangat luas. Multisektoral, multi lagi ya. Baik, terima kasih Mas Dodi atas penjelasannya, dan saya mau ke Ibu Farah ini. Ibu Farah ini selaku anggota DPRD Kabupaten Jepara Komisi B. Komisi B itu mencakup bidang pariwisata, kemudian pertanian, perikanan, UMKM. Selain itu juga Ketua PHRI untuk yang Kabupaten Jepara, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Di sini kok kayaknya saling berkaitan ya antara anggota DPRD di Komisi B dan juga PHRI. Kalau kami melihat sama gitu ya. Dan di sini seperti apa sih dari Ibu Farah selaku Ketua PHRI juga selaku anggota DPRD dari Komisi B untuk mengedukasi dan untuk supaya pariwisata di Kabupaten Jepara ini semakin berkembang maju pesat, begitu Ibu, seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Dinda. Senang sekali bertemu kembali. Iya, terima kasih kembali. Jadi memang ini kok pas banget. Saya duduk di Komisi B. Iya, saling beriringan. Dua-duanya ini 11-12 gitu. Betul. Jadi emang saya itu rencana, memang selama duduk DPR itu kita kan sering kadang-kadang ngadain monitoring ya. Nah di situ pula saya lihat ada kekurangannya, apanya yang bisa nanti saya bawa ke PHRI gitu. Iya. Jadi memang berhubungan. Jadi saya memang rencana untuk PHRI ini di samping seperti tadi Mas Dodi jelaskan, samping perhotelan restoran juga cakupannya luas juga ya dengan asosiasi yang lain gitu. Jadi memang kita itu punya tujuan itu ya untuk mensupport Jepara, masyarakat Jepara ini lebih maju lagi, terutama UMKM-nya gitu, ya kan? Pariwisatanya gitu. Memang harus lebih fokus itu karena pariwisata ini salah satu memang penunjang PAD kita ya di sini gitu. Jadi sambung menyambung, saling berkaitan. Jadi saya harus kerja keras nih, harus kerja keras biar pariwisata ini lebih maju lagi, banyak lagi wisatawan yang datang supaya pendapatan daerah tuh lebih meningkat lagi. Nah itu banyak itu macamnya tuh harus ke situ ya kan? Trik-triknya supaya wisata itu lebih maju itu harus bagaimana gitu ya kan. Makanya itu kita dari PHRI itu memang sering mengadakan pertemuan setiap bulan rutin itu tujuannya itu kita memang membahas, kita manggil mungkin kita ngadain pelatihan atau mungkin kita undang narasumber dari mana, yaitu semuanya itu untuk belajar supaya bagaimana caranya untuk memajukan usaha masing-masing hotel dan restoran gitu yang di sini yang di Kota Jepara ini. Kalau tak lihat Ibu Farah, masalah yang paling urgent, yang paling sering dipermasalahkan oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara di wisata Kabupaten Jepara, di lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Jepara, ini sepertinya yang paling disorot adalah sampah ya. Cara menanggulangi sampah ini mungkin supaya Jepara ini lebih mempesona, lebih bersih, lebih indah begitu, terutama di lokasi wisatanya. Seperti apa itu mungkin ada semacam
trik-trik untuk menanggulangi sampah ini. Iya, memang kita harus punya banyak trik ya. Di usaha kita di perhotelan ini, juga restoran, yang pertama memang servis supaya dengan customer itu puas dengan servis kita yang bagus, mereka akan kembali lagi. Yang kedua memang kebersihan kan, supaya jadi untuk menanggapi kebersihan ini memang kadang-kadang kita tahu masyarakat Jepara ini masih kurang untuk menjaga kebersihan gitu ya. Cara menyadarkannya kita itu bersih sampah gitu misalnya. Ya itu memang kita harus adakan sosialisasi ataupun dia praktek langsung ya tadi ya. Gerakan pungut sampah bersama mungkin. Kegiatan gerakan kumpul sampah bersama yang mana harus kita adakan kegiatan rutin gitu. Bekerja sama dengan pemerintah mungkin. Betul itu harus memang pemerintah. Karena kalau hanya kita sendiri kan ya nggak bisa. Kita memang bersih tapi bersih hanya lingkungan kita aja, hotel kita aja. Tapi kalau untuk secara semuanya itu ya sampai ke desa kemarin nggak bisa gitu kalau kita yang ini kan. Jadi memang harus ada kesadaran dari masyarakat seputaran, jangan membuang sampah sembarangan karena itu penting banget menjaga kebersihan gitu. Terutama di lokasi-lokasi pesisir, di lokasi wisata pantai itu harus lokasi wisata juga memang harus adanya tempat sampah yang disediakan ya gitu. Jadi mereka jangan buang sampah sembarangan tapi buang sampah ke tempat sampah. Edukasi sangat penting di sini. Betul. Waro-waro mungkin lewat suara-suara atau mungkin lewat pamflet-pamflet seputar lokasi wisata gitu. Perlu nggak sih kayak gitu? Mungkin perlu juga ya saya. Memang harus diingetin terus. Kalau kita kasih edukasi ke anak-anak itu kan gampang ya, masih umur kecil tuh oke. Tapi kalau udah edukasinya ke nenek-nenek, ke orang tua kan agak susah, harus diulang-ulang terus. Ya, diingatin terus, mungkin diputar terus setiap harinya ya, untuk selalu menjaga kebersihan. Itu edukasi untuk para pengunjung. Karena kebersihan kan pangkal kesehatan. Tepat sekali. Bener kan? Iya. Kalau nggak bersih kan pasti banyak sehat ya. Banyak nyamuk, banyak. Baik Ibu Farah, saya mau ke Mbak Ismi. Mbak Ismi ini adalah bendahara ya. Wah, pegang duit ini. Mungkin bisa kami tanyakan seputar kegiatan-kegiatan dari PHRI itu sendiri, seperti apa kegiatannya untuk supaya semakin lebih maju, semakin lebih berkembang, edukasinya, sosialisasinya juga semakin mengena. Karena bendahara kan di sini mempos-poskan anggaran supaya cukup gitu. Ini untuk edukasi sampah, ini untuk edukasi sosialisasi tentang branding kulinernya mungkin ya. Terus ini kemudian edukasi untuk perbaikan lokasi wisata atau bagaimana, sebenarnya bisa dijelaskan Mbak Ismi? Iya, terima kasih Mbak Dini. Kalau untuk seperti itu sih kita semua untuk anggota ya, semua untuk kepentingan anggota. Terakhir yang kita laksanakan itu kita ada studi banding. Studi banding. Semua anggota berangkat. Sekalian wisata, sekalian studi banding, belajar dari BPC PHRI yang lain, BPD PHRI yang lain, mengadopsi apa yang bagus di sana bisa diaplikasi ke sini gitu. Yang kedua, kita ya mengadakan pelatihan untuk anggota, pelatihan kayak digital marketing untuk meningkatkan skill dari karyawan-karyawan kita. Itu juga sering kita lakukan, yang berkala kita lakukan. Pokoknya untuk ya apa yang kita punya ini untuk kita bersama, untuk kemajuan kita bersama. Untuk kemajuan kita bersama anggota PHRI itu sendiri. Dari kita kembali ke kita. Ya, dengan lewat studi banding itu tadi kita bisa melihat ya seperti apa hal-hal yang mungkin bisa kita percontoh dari lokasi-lokasi yang kita survei, yang kita terapkan di Jepara gitu. Kira-kira lokasi mana yang mungkin sangat menarik dan Jepara ini perlu meniru begitu? Terakhir kita studi banding ke Bandung. Oh, ke Bandung. Lalu kita ke Bandung dan kita belajar banyak dari di sana. Apa yang didapat sehingga bisa diterapkan di Jepara kira-kira? Banyak kulinernya ya. Untuk meningkatkan kulinernya di sana, kuliner sudah sangat maju. Sebetulnya kita juga banyak, hanya
memang perlu lebih banyak Di-expose. ya. Kreatif lagi ya. Perlu diangkat kreativitasnya. Kita nggak kalah banyak dari Oh berarti kita nggak terlalu kalah banyak begitu nggak ya? kalah banyak, kita banyak sekali. Tapi Badung memang keren kok. Bahannya ada semua, kita punya. Masing-masing Ayo tinggal punya. kita mengelola. Masing-masing punya keunikan. Iya, yang perlu kita tonjolkan. Kalau Jepara juga punya karimun Jawa ya. Iya. Begitu ya Mbak Ismi ya. Ini adalah studi banding yang terpenting di sini. Iya. Kemudian Mbak Silvi selaku sekretaris ya ini ya, menulis terus kegiatan-kegiatan di PHRI. Apa pengalaman-pengalaman Mbak Silvi setelah ikut menjalani kegiatan di PHRI, menjadi pengurus harian PHRI? Mungkin ada kendala-kendala yang mungkin ditemui di berbagai macam hal, kegiatannya seperti apa? Bisa disampaikan? Baik, selamat sore Mbak Dinda. Sore. Saya menjabat sebagai sekretaris PHRI sudah 2 periode ini. 2 periode. Satu periodenya berapa tahun? 5 tahun. Wow, 10 tahun berarti. Iya, memang banyak suka dukanya. Iya, banyak sukanya ya Mas. Nyasar dong di sini. Pengalamannya seperti apa? Sukanya sih banyak. Sukanya banyak. Satu Dinikmati Iya. menikmati aja. Iya. Karena kita di sini saya mewakili Ibu Farah sebagai sekretaris kalau beliau sedang sibuk, sedang di luar kegiatannya kota. banyak sekali Iya, ya, betul. artis ya. Iya, jadi kalau misalnya ada undangan rapat di mana, di dinas di mana, jadi kita yang mewakili saya atau sama Mas Dodi atau sama siapapun pengurus yang bisa. Dan seharusnya memang asisten pribadi kalau seharusnya, tapi banyaknya ya karena beliau memang sangat saking sibuk. Iya, betul. Jadi seringnya kita yang berangkat mewakili. Ya kita suka aja karena kita jadi banyak pengalaman, banyak kenal sana sini gitu. Kita banyak bekerja sama dengan pemerintah daerah seperti KONI, ada event-event gitu. Olahraga kan sering ya Bu ya, kita udah berkolaborasi. Iya, semua pokoknya yang berhubungan dengan dinas-dinas kerjasama dengan, karena kita perhotelan dan restoran, jadi ada sangkut pautnya gitu kan Bu dia. Jadi kita kerjasama, entah itu memberikan diskon atau promosi-promosi seperti itu. Kerjasamanya dengan pemerintah juga sangat erat ya di sini. Iya. Tadi sempat disampaikan Mbak Ismi ada studi banding yang di sini kita saling mengisi ya untuk kekurangan-kekurangan di Kabupaten Jepara itu apa saja setelah studi banding. Di sini apa yang dihasilkan setelah melakukan studi banding menurut Mbak Silvi? Kalau menurut saya pribadi sih mungkin di kuliner ya Bu ya. Iya, karena kuliner kita ini sebetulnya banyak makanan enak-enak. Punya ciri khas gitu. Pasti kan ditanya. Berarti kuliner kita kurang keren dong? Bukan kurang keren, kita sudah keren. Cuma kurang diekspos saja gitu. Oh. Jadi misalnya kayak ciri khasnya pemanfaatan media sosial. Itu mungkin dia. Terus wadah juga ya. Wadah di sini gini. Kalau kita ada tamu dari luar kota atau dari mana, pasti bertanya, kita tempat makan yang enak yang semua bisa kumpul itu di mana? Misalnya di pantai, di pinggir pantai atau di mana gitu, tapi tempatnya di mana gitu. Yang pasti yang dicari yang bersih dulu. Pengenalan tempat gitu ya. Bukan pengenalan tempat. Jadi kayak seperti tempat yang khusus untuk ini gitu. Misalnya makanan khas Jepara. Di mana gitu tempatnya? Kita butuh tempat seperti itu gitu. Ya. Selain kita sebagai ada resto-resto ya, tempat-tempat kuliner yang sudah ada, tapi kita butuh satu wadah yang khusus untuk tempat-tempat orang bisa menikmati dengan nyaman dan bersih tentunya. Nyaman dan bersih tentunya. Apakah di Jepara sudah ada? Sepertinya saat ini kok belum ya. Oke. Ini keluhannya ya. Toko oleh-oleh. Sama toko oleh-oleh itu yang penting juga, karena pasti banyak yang tanya. Tempat kuliner yang bersih, toko oleh-oleh. Iya. Oke. Ini PR ya buat kita semua ya. PHRI juga ya. Buat dong Mbak Farah. Insyaallah. Segera. Iya, ini bagus banget loh kalau misalnya memang diadakan ya tempat kuliner yang memang sehat dan bersih yang disukai oleh para wisatawan gitu ya. Ya, wisatawan lokal maupun internasional. Di sini yang paling ngebrand untuk makanan khas Jepara itu apa ya, Mbak Silvi? Pindang serani mungkin ya. Untuk yang orang pasti makanan khas Jepara apa pindang serani gitu, ikan bakar dan udah bayangin gitu ya, seger gitu. Okay. Pasti langsung ini kalau masing-masing misalnya daerah masing-masing. Kalau Jepara pasti yang disebut itu apakah itu juga disukai dari para wisatawan? Sebenarnya banyak dicari itu banyak dicari itu. Banyak ya. Berarti pindang serani memang sangat favorit ya. Iya. Karena kan ikannya segar kan terkenalnya.
Di sini kan laut, jadi dan semua orang itu kayaknya orang Jepara loh ya. Kalau hanya sekedar membuat gitu, bisa semua gitu, bidang serami. Gampang sebetulnya. Gampang sebetulnya membuatnya, tapi lezat dan gak lezatnya itu yang perlu ditanyakan. Baik. Itu tuh makanan apa tuh satu lagi? Kita apa? Khusus Horok ya. Itu makanya nggak ada, cuma ada di Jepara itu. Horok sate kikil. Iya, itu terus ada lagi. Ada lagi lato. Oh, itu juga juga digemari ya. Ya memang nggak umum, tapi adanya di daerah pesisir pantai ini. Nah, itu kayaknya layak untuk disajikan. itu kita punya makanan khas yang dicari ke Jepara. Tadi disampaikan yang paling perlu kita butuhkan adalah sosial media untuk sosialisasi tentang makanan khas. Berarti itu sangat kurang ya? Masih agak kurang ya. Masih kurang untuk makanan kuliner kayak kurang. Pengenalannya kita pengenalan di sosial media masih kurang ya di situ ya. Jepara pengenalan di sosial media masih agak kurang. Butuh wadah untuk tempat lokasi kuliner. Terus kemudian yang satu lagi tadi tempat oleh-oleh. Belanja oleh-oleh untuk wisatawan. PR buat kita ya 3 nih. Ketemu sekarang. Baik, setelah dijelaskan Ibu Farah, Mas Dodi, Mbak Ismi, Mbak Silvi, dari Ibu Farah sekarang, harapan-harapan ke depan setelah kita mengatasi dan menghadapi permasalahan 3 hal itu tadi, atau masih ada tambahan masalah lagi? Sudah cukup ya 3 hal dulu ya. Masalah apa lagi nih? Sampah itu tadi ya. Sampah udah, terus sementara ini Karimun Jawa nih, Karimun Jawa. Karimun Jawa itu kan tempat wisata yang memang kita banggakan ya, dari Jepara ya, yang kita punya, yang mana memang sudah mendunia, yang datang ke sana tuh pokoknya turis dari seluruh dunia, penjuru dunia, paling terkenal itu. Dan alhamdulillah memang di sana juga udah berkembang dengan hotelnya ya. Jadi dulunya yang masih berapa tahun yang lalu tuh masih 1, 2, 3 hotel, apa sekarang udah banyak sekali. Itu bagus. Nah, itu juga mungkin untuk transportasi ke sana. Agar dipermudah. Ditambah lagi. Karena akomodasi, karena mereka susah sekali untuk mendapatkan tambah tiket. Satu ini permasalahannya ya. Transportasi menuju Karimun Jawa ditambah. Kapal penyeberangan. Pesawat. Nah, karena gini Mbak Dinda, dengan bupati kita yang sekarang ini, Pak Wiwit, memang beliau benar-benar mau Jepara itu mulus ya. Nah, Jepara mulus itu bukan wisata aja ya, jalannya ya semuanya dimulusin. Ekonominya juga mulus, religius, semuanya menyeluruh, semuanya mulus, dan ini harapan kita bersama agar supaya Jepara ini benar-benar Jepara mendunia. Jadi ya itu kita jadi PHRM memang kita mensupport gitu ya rencana pemerintah untuk visinya kedepannya Jepara mulus. Gitu. Itu harapan dari lagi tambahannya harapan saya itu jadi di samping Jepara itu menjadi bukan destinasi unggulan nasional aja, tetapi internasional. Jadi tidak hanya indah bagi wisatawan, tapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakatnya. Terus kita ingin Jepara yang bersih, ramah, berbudaya, berdaya saing, sejalan dengan Jepara mulus. Dengan kerjasama kita dengan masyarakat seputaran itu, semua pihak ya, saya yakin benar Jepara benar-benar akan menjadi Jepara yang mempesona. Amin. Semoga. Mas Dodi sekarang harapannya seperti apa untuk ke depan setelah kita punya PR 4 tadi ya PR? Bagaimana? Ya, kalau harapan saya terutama untuk insan-insan pariwisata yang ada di Jepara ini tetap memberikan kesan-kesan pengalaman yang positif untuk pengunjung-pengunjung yang sudah datang. Karena untuk mendatangkan traffic pengunjung dari berbagai kota, dari internasional juga, itu juga tidak mudah effortnya, sehingga insan-insan pariwisata yang ada di Jepara itu multi stakeholder itu meninggalkan kesan yang positif sehingga bisa menularkan pengunjung-pengunjung lain untuk datang ke Jepara. Amin juga. Semoga. Mbak Ismi, kalau harapan saya sih, harapan kita
dari pelaku wisata di Jepara khususnya itu yang belum masuk menjadi anggota PHRI, ayo kita gabung, kita kerjasama, kita berjalan bersama untuk mendukung pemerintah memajukan pariwisata. Amin. Semoga pariwisata tetap semakin maju. Mbak Silvi, monggo. Baik, dari saya pribadi sih semoga pariwisata Jepara semakin maju, semakin go internasional, semakin mempesona. Dan hotel-hotel dan resto di Jepara kembali jaya seperti dulu lagi. Kembali jaya seperti dulu lagi. Amin. Tambah jaya. Iya. Bertambah jaya ya. Bertambah jaya, bukan jaya. Bertambah jaya, begitu ya. Baik, terima kasih Bu Farah, terima kasih Mas Dodi, terima kasih Mbak Ismi, terima kasih Mbak Silvi, dan semoga dengan podcast kita kali ini menjadikan pariwisata di Kabupaten Jepara semakin jaya, semakin maju, semakin mempesona, dan semakin berkah untuk kedepannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.